Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, kita langsung mulai pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh adik kita Al-Fatih Ahmad Sani yang akan membacakan Ayatul Kursi ayat 250-an dalam surat Al-Baqarah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wa yu'min billah. Shadaqallahul 'azim. Dzalika minasyahidin wasyakirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina al-i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita
Tentu ini semua adalah izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sampaikan bahwasanya manakala seorang hamba mendapatkan taufik, itu artinya maunya dia dengan maunya Allah itu bertemu. Beruntunglah kita, bahagialah kita, bersyukurlah kita manakala setiap keinginan kita itu mendapatkan taufik. Itu artinya tercapai, terkabul. Tetapi kalaulah tidak terkabul, tidak terwujud, tidak tercapai apa yang kita inginkan, karena mustahil semua keinginan kita pasti terkabul, itu mustahil. Semulia-mulia apapun orang, pasti ada yang dikabulkan Allah sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan yang diinginkan, diharapkan, atau bahkan lebih. Dia minta 1 dapat 10, itu sering terjadi dalam hidup. Atau sebaliknya, tidak dapat 1 tapi dapat setengah, atau bahkan tidak dapat sekali, sama sekali. Itu juga pernah atau sering terjadi dalam hidup kita. Maka disitulah letaknya, kalau kita dapat kita bersyukur, kalau enggak dapat kita bersabar. Selalu yang ingatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, itu adalah istri Rasulullah, putri Abu Bakar radhiyallahu anha yang sangat mulia. Berumah tangga dengan Rasulullah bertahun-tahun, tetapi tidak dikaruniai keturunan dari Rasulullah. Apakah ini menjadikan beliau hina? Tidak. Apakah ini menjadikan Aisyah radhiyallahu anha tidak mulia? Tetap mulia. Ini bukti seorang wanita mulia pun terkadang tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Apalagi kita. Maka kalau kita dalam hidup menjalani tidak sesuai dengan kemauan kita, tidak sesuai dengan angan kita, ya udah, insya Allah skenario Allah lebih baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah berujar begini, kalau doa saya terkabul, maka saya akan bahagia 1 kali, karena maunya saya terwujud, Allah izinkan. Tapi manakala keinginan saya, yang saya rencanakan, yang saya susun, tidak terkabul, tidak terwujud, itu artinya saya bahagia berkali-kali lipat lebih banyak. Kenapa? Karena saya tahu persis maunya Allah lebih baik. Nah, ini level makom yang sudah tinggi. Mari kita belajar sedikit demi sedikit. Tentu ada rasa kecewa, wajar ada rasa marah, wajar ada rasa pesimis, tapi jangan sampai kita suuzon, berprasangka buruk kepada Allah. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ayat yang dibacakan tadi, ini ceritanya ada 6 orang santri kita ini sedang di karantina. Karantinaaturnya diinapkan di sini, mengikuti berapa dan serangkaian program untuk persiapan mereka nanti di wisuda. Tapi belum tahu nih siapa aja yang di wisuda nanti. Ya, nanti ingatkan Ustaz terakhir, siapa yang bertanya angkat tangan kalian, Ustaz siapa aja yang wisuda. Kalau nggak gitu Ustaz nggak bacakan. Nah, ini yang dibacakan tadi ayatul kursi. Ayat berapa itu? Nah, sambil dicari. Ayat kursi itu ayat, kenapa disebut ayat kursi? Karena ada wasiat kursi. Ini disebut oleh para ulama jantungnya Al-Quran. Kalau Al-Fatihah itu ummul kitab, ummul Qur'an, ibunya Al-Quran. Kalau ayat kursi itu jantungnya Al-Quran, karena di situ ada bab tauhid yang sangat kuat, sangat kental. Itu ayat kursi ada di Al-Baqarah. Sambil dicari. 255 sampai 256. Itu wajib dibaca sebisa mungkin. Ini hadiah oleh-oleh di awal yang bagikan. Barang siapa yang membaca ayat kursi, kata Rasulullah Muhammad SAW, setiap ada sholat yang fardu, ya artinya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dia baca sekali setiap ba'da sholat, maka tidaklah dia kalau mati setelahnya, maka dia akan masuk surga. Silahkan dicek hadisnya. Jadi tetapi yang susah itu istiqomahnya.
Bacanya mudah, mungkin sekali baca. Nanti pada isya lupa, pada subuh lupa, pada zuhur ingat, pada asar lupa. Yang sulit itu istiqomah. Jadi makanya setiap kita sholat tuh kira-kira apa lagi saya baca ya, apa lagi saya baca, diingatkan. Sesingkat-singkatnya zikir ya, setelah baca astagfirullah, la ilaha illallah itu Allahumma anta salam, baca ayat kursi. Nanti adapun subhanallah, alhamdulillah bisa sambil jalan kalau memang ada urusan. Itu sesingkat-singkatnya kita zikir. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwa. Kita akan lanjutkan sebagaimana yang kita sampaikan kemarin adalah meneladani kisah dari Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam terkait kaitannya dengan dekatnya hari Idul Adha. Nanti di penghujung kita akan sampaikan apa saja sunah-sunah singkat selama, sebelum dan setelah sholat Id. Baik, kemarin kita sudah sampaikan betapa Khalilullah, Nabiullah Ibrahim yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah ini sudah menunjukkan kekuatan iman. Ketika dia mengungkapkan nazarnya, dia tidak sengaja begitu mengungkapkan, kalaulah saya memiliki anak sekalipun, kalau Allah memerintahkan untuk mengorbankan, untuk menyembelih, saya akan korbankan. Jadi hewan kurban yang sedemikian banyak yang tidak ada apa-apanya. Akan dikatakan sebelum dia sempat mengucapkan nazarnya itu, malaikat Jibril alaihissalam datang dalam wujud manusia mengetes keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi biasanya malaikat alaihissalam itu kalau berwujud manusia itu dari dalam rangka menyamar. Di malaikat itu secara kemampuan Allah izinkan untuk menyerupai manusia. Otomatis manusia yang gagah, yang ganteng, ya, yang putih, yang bersih, sehingga datang. Dia pura-pura menjadi, malaikat Jibril berpura-pura menjadi seorang pengelana, pengembara yang kekurangan atau kehabisan bekal. Dikatakan apa? Wahai Ibrahim, saya ini penggembala, saya ini penggembara, saya kehabisan bekal. Boleh nggak saya minta beberapa ekor hewan ternak untuk saya ambil, saya minta sebagai bekal saya. Nah, silahkan kalau engkau mau ngambil. Jadi dia minta, dikasih. Dipancing lagi, boleh gak saya minta sekian, dikasih lagi. Sehingga dikatakan, singkat cerita, malaikat Jibril mengatakan, subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Maka benarlah engkau wahai Khalilullah, Nabiullah, Maha Suci Allah yang telah menjadikan engkau ini kekasihnya, karena kau benar-benar teruji, karena kau benar-benar sudah mampu membuktikan kadar keimanmu dengan tidak terlalu mengambil berat harta yang Allah titipkan kepadamu. Nah, kita lanjutkan kisah yang kemarin, bagaimana ketika sudah disampaikan, wahai anakku, di tanggal 9 ya. Kita ini sekarang tanggal berapa? Zulhijjah ini. Masuk maghrib nih berapa? 5 ya. Jadi usi nafsi wa iyyakum, mari saya ingatkan lagi di awal-awal, kalau bisa 6 ya, masuk 6 ya. Oh iya, maghrib masuk 6. Kalau bisa di awal-awal 9 hari pertama ini, kalau bisa kita ambil bagian puasa. Bagus, saya yakin husnuzon ada yang puasa sejak hari atau tanggal pertama Zulhijjah. Ini tidak mudah, karena 9 hari. Kalau kita tidak mampu kejar dari 9 itu, lebih banyak kita yang puasa. Misalnya skornya 5-4, 5 hari puasa, 4 hari yang tidak. Ini tingkatan kedua lagi. Kalau nggak bisa, ya udah mundurkan sedikit. 4 yang tidak, 4 yang puasa, 5 yang tidak. Nggak bisa lagi kejar yang 2 hari terakhir. Kalau kita lihat tanggalan, kalau di Saudi itu Idul Adha hari Ahad. Ya, di beberapa pondok pesantren sudah. Di Jawa Timur itu mengeluarkan edaran hari Ahad, maka Arafahnya hari Sabtu. Tapi kalau kita kayaknya hari Senin, Idul Adha ya, otomatis. Nah, kalau kita mengaca pada itu, tarwiyahnya itu hari Sabtu, Ahadnya itu Arafah. Kejar yang 2 hari.
30 hari kita bisa, 1 bulan kita mampu, 2 hari memang berat, tapi kalau kita ingat-ingat ganjarannya, eman, tunak kalau kita lewatkan. Tidak bisa juga 2 hari, Arafahnya saja, udah. Tidak bisa ditawar itu sudah. Ya, kalau sudah kita tahu manfaatnya, takut kita berdosa, Bapak Ibu. Kita sudah tahu kesempatan peluang itu ada, kita tidak rugi kita. Ya. Saya takutnya kita ini jatuhnya dosa. Berilmu tapi tidak mengamalkan. Berilmu, mengerti, paham tapi tidak melakukan. Nah, kita nggak bisa yang 9 hari, nggak bisa yang 6 hari, nggak bisa yang 2 hari, 1 hari. Biar ada oleh-oleh kita. Beda kita ngaji dengan tidak, ya, hadir dengan tidak, mendengar dengan tidak. Masa tahun lalu kita nggak puasa, tahun ini nggak puasa, setahun ke depan dikasih umur masih nggak puasa juga. Terus mau sampai kapan? Maka usi nafsi wa yakum, niat. Kalau tanggal bagi yang merayakan Idul Adha hari Senin, Sabtu Ahadnya niat puasa. Nggak bisa ya Ahadnya, H-1. Seorang penampahan itu, silahkan. Itu niat puasa Arafah. Ya, niatnya biasa saja. Nawaitu shauma Arafah sunnah lillahi ta'ala. Nah, gitu. Bahasa Indonesia bisa ya Allah. Jadi kalau puasa sunnah itu lupa baca niat pun selama belum makan boleh. Misalnya nih katakanlah tidur nih, bangun sholat subuh, dia belum makan, belum minum, sampai jam 10 belum makan. Nawarin temennya, maaf saya puasa. Puasa apa? Puasa Arafah. Langsung refleksikan, mikir dalam diri, saya tadi udah makan belum ya? Oh belum, ya dah langsung niat jam 10 itu boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau Ramadan tidak boleh. Kalau Ramadan tuh sebelum imsak tuh sudah harus pasang niat. Makanya sering kita pasang niat itu setelah sholat tarawih biar ngingetin sauma godin ternyata besok. Jadi sebenarnya kita baca sama godin tuh malamnya sebelum tidur, pas dah itu setelah tarawih, bukan pas sahurnya subuh itu. Nah, pasnya begitu. Jadi kita lanjutkan. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika sudah menyampaikan itu, maka berlapang dadalah putranya sampai mengatakan, "Fanzur maza tara?" Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya engkau akan mendapati aku termasuk golongan orang-orang yang bersabar. Sudah disampaikan pekan lalu, ini jawaban seorang nabi. Kalau bukan nabi, enggak begini jawabannya. Pasti berontak, pasti ngelawan, pasti kabur dari bapaknya, bahkan membunuh bapaknya. Daripada saya dibunuh, saya bunuh balik. Tapi saat itu mengingat usianya Nabi Ibrahim yang sudah usia 90 tahunan dan Nabi Ismail yang masih kecil ketika itu ya 10 tahun kurang begitu. Itulah jawaban seorang nabi dan dikatakan saat itulah dia sudah diangkat menjadi seorang nabi sekaligus rasul. Ini dialog antara bapak, anak dan juga dialog antara dua nabi yang mulia. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, setelah itu tidak disampaikan kepada istrinya. Nah, ini caranya nih. Kalau disampaikan kepada istrinya mungkin saat itu psikisnya Siti Hajar bisa ngamuk. Tapi disampaikan, wahai istriku, tolong mandikan anak kita, berikan pakaian yang terbaik, kasih wangi-wangian. Nah, ini menjadi sunnah juga Idul Adha. Coba bayangkan, kita kadang berpikir, keluarga mulia, orang-orang mulia, nabi-nabi ini melakukan hal yang nampaknya sepele, itu jadi syariat agama. Disuruh mandi, ya nanti sunnahnya Idul Adha disuruh mandi. Pakai pakaian yang bagus, itu juga sunnahnya Idul Adha gitu. Pakai wangi-wangian, itu juga sunnah. Jadi apa yang dilakukan nabi-nabi terdahulu yang mulia itu sering sekali menjadi syariat agama. Jadi dibilang istrinya mandikan, ya yang dengan baik, ya, pokoknya sampoin lah semua gitu ya. Jangan tanya saya merek samponya apa, karena itu nggak penting itu. Yang penting dimandikan. Terus gunakan pakaian yang terbaik. Terbaik di sini tidak mesti baru. Inilah kenapa tidak mesti pakaian baru. Nah, tapi biasanya spiritnya kalau Idul Adha itu nyantai saja gitu. Buka lemari, apa yang ada dipakai. Tapi kok lebaran, apa? Idul Fitri, wes. Hamin 20 masih baru hari Ramadan awal-awal sudah mesen Shopee. Oh, sudah mesen. Warna apa nih kita? Kalau yang kemarin tuh apa tuh Mama tuh?
Yang warna apa tuh? Glowing tuh? Apa? Shimmer. Bu Haji kenal gak shimmer? Nggak tahu. Taunya yang polos. Shimmer itu warna yang kalau kita nggak pakai kacamata hitam tuh kita bisa nabrak jalan, bisa jatuh, bisa kesandung karena begitu kena matahari itu langsung. Jadi kalau muka itu glowing, kalau itu shimmer. Jadi kayak seng kalau kena sama matahari itu kayak gitu rasanya. Jadi kita harus untungnya tempat kemarin, saya nggak tahu kemarin di sini bagaimana, banyak pakai shimmer gitu. Nggak cocok ya kalau main pakainya. Kalau bajangan sedikit boleh. Ya, jadi lanjut. Disuruh pakai pakaian yang bagus, pakai wangi-wangian, disisirin rambutnya. Ditanya sama istrinya, mau kemana? Mau dibawa kemana? Saya ingin membawa anak kita bertemu Allah. Nah, itu jawaban yang sangat diplomatis, jawaban yang sangat netral, yang demokrat, tidak mengarah kepada perbuatan atau yang mencurigakan. Cuma bilang membawa bertemu Allah. Mungkin dipikirnya mau sholat, dipikirnya mau bagaimana, mau zikir. Akhirnya salaman, minta. Nabi Ismail sudah tahu. Bayangkan, Nabi Ismail merahasiakan percakapan dengan bapaknya itu. Kalau anak yang manja, anak yang kemenyek, itu saya bilang, ibu, saya mau digorok sama bapak, atau saya mau aduh kita nggak bisa ketemu lagi. Makanya kalau banyak wali mondokin anaknya nangis sebulan 2 bulan cukup sudah. Jangan sampai udah 2 tahun masih nangis. Ini mau digorok loh ini. Tapi anaknya menyembunyikan itu. Coba kekuatan iman macam apa yang bisa menahan seorang Ismail kecil tidak menceritakan hal itu luar biasa. Memang Nabi betul nih, kalau zaman kita tidak bisa. Hanya pamitan sudah ya. Ketika di perjalanan. Ya iblis ya, namanya iblis ini apa? Selalu punya tipu muslihat. Selalu punya cara, strategi untuk menggagalkan. Dia nggak mau Nabi Ibrahim berhasil mengorbankan Ismail karena Allah merintahkan. Dia ingin membatalkan, menimbulkan rasa ragu, menimbulkan rasa kasihan, menimbulkan rasa tidak rela kalau seandainya anaknya disembelih. Yang pertama diganggu itu istrinya. Jadi Siti Hajar. Siti Hajar didatangi dalam iblis dalam wajah atau rupa yang menyerupai manusia atau menyamar gitu. Dikatakan, wahai Siti Hajar, siapa Anda? Ya saya mengakulah saya ini hambanya Allah. Karena memang iblis juga mengaku hambanya Allah. Tahukah kamu kemana suamimu membawa anakmu? Dikatakan, yang saya tahu tadi dibilang dia ingin bertemu Allah. Dia bohong. Karena iblis ini iblis jin itu seringkali mengetahui pemberitaan gaib. Jadi dia tahu intinya Nabi Ibrahim sedang dalam misi menjalankan perintah Allah itu menyembelih atau mengorbankan putranya Ismail alaihissalatu wassalam. Dia bohong. Ketahuilah anakmu itu akan disembelih, akan diorok. Ini suami beriman, bapaknya beriman, anaknya beriman, istrinya. Kalau istrinya model kita masa kejar tuh Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim. Diangkat roknya, mana tadi kemana deh? Itu kalau kita. Kalau istrinya Nabi, imannya, jawabannya apa tahu? Dia bilang apa? Oh, kalau begitu, kalau memang Allah yang merintahkan, sila. Kalau memang Allah yang merintahkan, lanjut dah. Itu berarti pertemuan saya terakhir di dunia, nanti saya ketemu di surga Allah. Apa enggak putus asa? Jadi di level orang tingkat iman seperti itu, iblis ganggu itu nggak takut. Kita ini jalan gelap, kerompang dikit langsung, waduh. Jadi iblis jelas-jelas menampakkan wajahnya, mukanya, meskipun dalam menyerupai manusia itu dia malah dengan kekuatan imannya menjawab seperti itu. Wah, saya kira nih istrinya bisa disetir nih, bisa dihasut, bisa diprovokasi, enggak. Akhirnya nyerah. Pergilah ke Nabi Ibrahim SAW, dia berdiri membisikkan bahwasanya sudah Ibrahim, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kamu cukup istighfar saja, Allah pasti mengampuni. Mudah, pasti dimaafkan kamu kalau kamu nggak nyembelih putramu. Bahaya kita kalau mendengar kayak gini. Kita misalnya melakukan maksiat, dosa banyak. Lalu kita pikir Allah kan Maha Pengampun, maksiat lagi. Allah kan Maha Penyayang, bermaksiat lagi.
Ini bahaya bisikan-bisikan begini. Ya, kita harus menempatkan rasa khawatir, khauf, takut dengan satu sisi, roja, mengharap, takut akan siksa Allah, mengharap akan ampunan Allah, itu menjadi satu yang seimbang. Kita harus berpikir begitu. Ini amal saya nih khawatir sih kalau nggak diterima, makanya saya rajin ibadah terus. Tapi Ismail apa yang Nabi Ibrahim apa yang dikatakan? Pergi kamu iblis, nyah kamu, diambil beberapa kerikil, dilempar lontar, cetar. Dikatakan 7. Nah, inilah menjadi pensyariatan apa itu? Lontar jumroh. Nah, terus nyerah nih, aduh. Tadi istrinya nggak bisa, bapaknya. Sekarang harapan saya terakhir, satu-satunya, yaudah anaknya dah Ismail alaihissalatu wassalam. Dia datangi Nabi Ismail. Nabi Ismail yang saat itu juga berada di sisi kiri, datangin, dibisikkan juga. Ya, karena dia ngelihat bapaknya melakukan gitu, dia contohin juga. Nyah kamu iblis, dilempar, lari terbirit-birit. Kita nggak tahu ya kalau jin itu dilempar sama kita kena atau enggak. Kalau di riwayat ini kena, dia bahkan lari terkencing-kencing tuh iblis, kena batu gitu. Karena mungkin yang melempar orang beriman, penuh keyakinan, ya doanya juga mantap. Nah, kalau kita lempar sini nggak kena sama. Makanya di Indonesia tuh paling heboh kalau ada film horor, dikemas dalam bentuk apapun. Dan sayang sekali hantu-hantu di Indonesia itu banyak yang cacat. Suster ngesot, ya. Gimana suster ngesot mengejar orang yang lari gitu. Jadi apa ya, hantu-hantu di Indonesia nih lemah fisik nih. Kasian ya. Dan itu yang nonton banyak ya. Kalau film horor-horor tuh nggak tahu gitu, penggemarnya banyak. Jadi kalau kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah, jin yang sebesar apapun itu akan mengecil seperti nyamuk kalau kita bilang itu. Tapi kalau kita takut dia akan membesar. Nah, ini prakteknya sulit nih, teorinya mudah nih. Kadang kita kagetan ini. Nah, kaget itu bukan berarti dia takut ya, bukan berarti dia tidak takut kepada Allah, tetapi respon saja. Tapi setelah kaget itu kita ngapain, itu yang penting. Mungkin kaget pertama iya, tapi setelah itu ngapain? Karena ketahuilah makhluk-makhluk yang seperti itu tidak akan bisa mencelakai kita sedikit pun. Nah, nakutin iya, menampakkan diri iya, bersuara iya. Kalau kalian melihat putih-putih, dibacakan ayat kursi enggak pindah-pindah, itu berarti jemuran. Ya, kalau ada putih-putih ganggu baca harus sudah hilang, nah itu jin. Tapi kalau kita baca ini dia tidak pindah-pindah, mungkin jemuran orang sedang gantung atau layangan orang nyangkut dia nggak mempan di ayat kursi. Nah, jadi kekuatan iman dari ketiga insan mulia, bapak, anak, istri, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Maka apa yang terjadi ketika sudah siap semuanya? Luar biasanya Nabi Ismail AS, dia ingin mempermudah, memperlancar dan mempercepat proses eksekusi. Dia sampaikan kepada bapaknya, wahai ayah, saya minta ada beberapa permintaan sebelum engkau mengeksekusi saya, menyembelih saya, mengorbankan saya untuk Allah. Nabi Ibrahim saat itu berpikir bahwasanya syarat-syarat yang diberikan akan menyusahkan Nabi Ibrahim. Takutnya nanti saya minta mainan, saya minta apa, saya minta dimakamkan dengan marmer, saya minta, menyangka bahwasanya permintaannya ini adalah untuk hal-hal yang kepentingan Nabi Ismail sendiri, tetapi tidak. Permintaan yang diminta oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam adalah justru memudahkan dan memperlancar eksekusi. Dia bilang apa? Yang pertama, wahai ayah, ikat kedua tangan saya dan kedua kaki saya. Untuk apa anakku? Saya enggak tega, sudah mau nyembelih masih ngikat-ngikat. Tidak. Sebagai manusia, saya takut saya akan ngelawan. Saya akan berontak, namanya orang, seikhlas-ikhlasnya orang ya. Nah, dia takutnya nanti akan ngelawan, refleksnya dia spontan akan ngelitik gitu ya. Akan ngelawan. Ikat kaki dan tangan saya. Baik, diikat sesuai permintaan. Yang kedua, saya ingin telungkupkan kepala saya ke bawah. Jadi agar dieksekusinya dari belakang, dan tutup kepala saya sehingga engkau tidak melihat wajah saya. Coba. Jadi dibuat jalannya skenario penyembelihan ini mudah, cepat, dan tidak memberatkan Nabi Ibrahim. Setidaknya mengurangi lah. Bayangkan antum, kita mukul anak itu
nih ibu-ibu ya. Habis mukul tuh kita rasa diri kita keren gitu. Nyesel yang ada. Nggak usah nunggu 1 menit, 1 detik setelah kejadian itu langsung ces. Emang kadang emosi rasanya langsung kita bentak, langsung sedetik setelah itu langsung aduh nyesel. Pernah dimarah sama bapaknya? Pernah? Nanti tanya bapaknya ya, Bapak, kata Ustadz Arif semenit, sedetik setelah bapak marahin saya tuh nyesel, betul nggak Pak? Tanya gitu nanti ya. Kalau sama mamanya pernah? Oh seringan lagi. Ya biasanya kalau ina tuh lebih set goret itu. Jadi sekian detik setelah kita melakukan itu pasti nyesel. Ini gimana anak terlentang dalam keadaan sembelih? Kira-kira kalau kita ngeliat matanya, kalau kita ngeliat mukanya, apa nggak asik kita? Berubah pikiran kita. Makanya dia minta ditelungkupkan, ya, telungkupkan dan ditutup. Yang ketiga, wahai ayah, tajamkan pisau eksekusi itu. Makanya Nabi Ibrahim tuh dikatakan menajamkan pisau betul-betul tajam. Sampai di percobaan pertama, jedar itu kayak tumpul, padahal sudah dites kemana-mana. Kalau zaman sekarang tuh cara mengetes tajamnya pisau tuh pakai apa? Pakai apa? Pakai kertas. Justru pakai kertas. Kalau seret itu berarti pisaunya tajam sekali. Justru kertas, kalau dia serak, robek kertasnya kemana-mana berarti nggak tajam. Siapa yang siap azan nih? Ini karang bedil, ini lading-lading, ini guguk baru, ini uang ke tangan, diborong semua nih. Ya udah nggak apa-apa. Ya nggak borong semua. Kori, Fatih, azan. Hah? Karang bedil, kau ya saya. Sini. Masukkan live nih, nanti dilihat sama makmu nanti. Mau nggak? Mau nggak? Ayo cepet. Haidar ya. Ayo Fatih dah. Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu
quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Allahumma rabb hadhihi da'wati wa salatu. Barakallahu. Sambung sana. Jadi syarat yang selanjutnya adalah menajamkan pisau. Ketika dicoba di percobaan pertama, benar-benar pisau itu tumpul dan tidak bisa melukai sedikit pun daripada tengkuk atau leher daripada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Lalu penasaran, dicobalah. Kita nggak tahu persisnya itu pisau atau pedang atau apa. Itu dikatakan dicoba di batu, dites. Saking gedeknya, ini udah saya asah betul-betul, terbelah batu. Ya. Batu bisa terbelah, kira-kira materialnya terbuat dari apa, tajamnya kayak apa. Jadi kemarin sempat diperlihatkan ya, itu di Mina itu ada bongkahan batu yang konon, ini Allah alam, konon itu adalah bekas batu yang dicoba oleh Nabi Ibrahim ketika gagal di percobaan pertama. Ada batu terbelah. Itu dijelaskan kemarin di situ tempat Nabi Ibrahim mencoba belatinya pisaunya ketika gagal menyembelih putranya Ismail di percobaan. Ada batu belah besar batunya. Allah alam. Kalau benar berarti sangat mungkin saja karena memang batu itu bisa tetap ada di situ walaupun ribuan tahun. Selanjutnya dikatakan angkat pakaianmu ayah. Syarat yang keempat, angkat pakaianmu, sisingkan, dilipat gitu, biar jubahmu, pakaianmu itu nggak kena bercakan darah. Cukup tangannya, cukup tanah yang menjadi saksi, biar tidak membekas. Nanti kalau kamu ngelihat darah di baju, kamu malah sedih. Nah, bahasanya begitu. Diangkat, diikutin permintaan anaknya. Dia nggak minta yang aneh-aneh. Saya minta es krim. Gitu. Kita minta apa? Jadi kalau kita lihat di penjara di Nusa Kambangan itu kan pelaku-pelaku kriminal berat biasanya sehari sebelum dieksekusi bisa ditembak itu kan ada 6 lah, katakan 6 juru tembak yang ada pistolnya, yang ada pelurunya itu cuma 1 dan mereka yang 6 orang ini nggak tahu siapa sebenarnya yang membunuh. Hikmahnya apa? Biar tidak ada rasa bersalah di hati mereka. 6-6-nya dibekali senapan yang semuanya itu 6 itu hanya 1 yang punya peluru inti, yang lain hanya peluru angin. Sama-sama bersuara sehingga mereka nggak tahu siapa yang kena. Nah, itu di Nusa Kambangan. Dan sehari sebelumnya biasanya keluarganya dikumpulkan. Dulu siapa bandar narkoba itu yang terkenal itu? Siapa? Freddy Budiman. Nah itu betul-betul itu saya ngeliat di YouTube itu anak istrinya dikumpulkan, pertemuan terakhir, terus dia mau minta makan apa tuh dikasih. Tapi dia bilang apa? Freddy Budiman itu, ini pelajaran ya. Orang namanya, ya semoga Allah terima taubatnya. Dia tuh nggak minta makanan, cuma minta menghatamkan Al-Quran, minta ngaji, minta bisa sholat. Allah alam lah ya. Allah punya urusan memaafkan atau tidak. Yang jelas itu gembong narkoba. Itu orang biasa
dipermaklumkan, itu diizinkan meminta apa itu dikasih karena ya permintaan terakhir. Dan biasanya di jam-jam terakhir keluarganya sudah pindah, didampingi oleh dai-nya sesuai dengan kepercayaan. Kalau Islam ya ustadz gitu ya, atau siapa, itu dikasih pencerahan, dikasih suruh syahadat, disuruh menyesal, istighfar dan sebagainya. Itu begitu urutannya. Ini permintaannya nggak macam-macam, suruh ngikat, suruh nutup mata, suruh pokoknya mempermudah itu. Dan dikatakan lagi, wahai ayah, bajuku ini nanti simpan, kasih ibu, dia bilang, kasih ibu. Ini kenang-kenangan terakhir saya buat ibu. Mintakan saya maaf kalau saya ada salah, bersabar atas semua ujian ini. Coba, ini anak atau malaikat ini? Anak yang nabi yang berwujud anak yang bermental nabi. Nah, gitu deh. Jadi dikasih bajunya itu untuk ibunya. Mintakan maaf dan bersabar, ini ujian. Harap bersabar, ini ujian. Itu ada suara-suara kayak gitu. Dan yang terakhir, bagimu ayah, nanti ketika pulang jangan sering-sering lihat anak seusia saya. Jangan sering-sering ngelihat anak sebaya saya. Kalau kamu temukan anak seusia saya, sembelih, enggak disembelih. Kalau kamu lihat anak-anak seusia saya, cepat menjauh. Karena takut nanti hatimu rindu, hatimu kangen. Karena ingat sama saya, ngelihat anak. Coba tanya orang-orang yang sudah ditinggal oleh sanak keluarganya. Seorang istri yang ditinggal suaminya, kalau ngelihat orang punya suami itu, ya saya tidak ada suami saya. Seorang anak yang ditinggal orang tuanya, dia enak ada bapaknya, ada ibunya, saya nggak ada. Atau ada yang ditinggal anaknya mungkin, itu ngeliat anak orang, kadang-kadang dia, ya Allah anak saya seusia anak saya. Itu muncul secara manusiawi, itu emosional yang memang wajar. Ya, kayak ayah jangan lihat lama-lama anak seusia saya karena takut-takut Anda nanti kangen sama, rindu sama saya. Jadi Masya Allah, ketika dicoba itu nggak bisa, coba kedua nggak bisa, kata Nabi Ismail apa? Ayah, buka ikatan ini ya Allah. Ayah buka, lepas tali di tangan dan kaki saya, buka penutup saya. Saya takut Allah menyangka saya nggak ridho. Wah, coba. Ini kan levelnya tuh, coba lepas dah. Jangan-jangan Allah nih menyangka saya nggak ridho, makanya perlu diikat. Saya ikhlas sudah, saya ikhlas ini. Wa kafa billahi syahida. Ini hadisnya Ustazah Oyan. Dikit-dikit wa kafa billahi syahida. Jadi udah saya ikhlas nih. Saya ingin tunjukkan sama Allah, saya tidak dalam keadaan terpaksa. Lepas ini. Ternyata di sabetan yang ketiga, qadarullah. Ya, malaikat Jibril mengganti tubuh Nabi Ismail yang sudah pasrah total itu dengan seekor kibas. Ya, kibas itu domba besar gitu, kambing yang menurut riwayat itu sebenarnya adalah kurban daripada Habil. Habil itu putranya Nabi Adam yang saat pertama ada peristiwa kurban, Habil menyumbangkan hewan ternak terbaiknya, sedangkan Qabil menyumbangkan di hadapan Allah itu apa? Hasil kebun, hasil panen yang sudah rusak-rusak. Jadi yang diterima, yang disambar petir sebagai tanda diterima itu adalah kibasnya daripada Habil yang disimpan di surga, yang memang direncanakan. Allah ini Maha tahu. Nanti akan ada peristiwa yang dengannya ada sunnah muakkadah orang berkurban di setiap tahunnya mengganti Nabi Ismail dengan seekor kibas. Betapa kagetnya Nabi Ibrahim itu ketika yang disembelih adalah seorang domba yang besar. Lihat putranya mana? Putranya ada di samping dalam keadaan sehat walafiat, bugar tanpa berkurang sedikit pun. Jadi kalau kita lihat runtutan dan rentetan cerita ini, seakan-akan Allah itu sudah merencanakan bahwa saya dulu ada kurban Habil Kabil, di sini ada generasi setelahnya ada kurban Nabi Ismail, itu sudah dipersiapkan. Ada rangkaian cerita yang tersambung yang cuma baru kita sadari ketika itu sudah terjadi. Makanya kita sebenarnya dalam hidup ini kalau ada kejadian tuh boleh kaget sebentar aja, yakin itu sudah direncanakan Allah sebelumnya. Sudah direncanakan Allah sebelumnya dan insya Allah itu yang terbaik. Sekali lagi, peristiwa penyembelihan atau pengorbanan Nabi Ismail itu sebenarnya sudah diagendakan jauh-jauh hari oleh Allah
dan itu menjadi syariat bagi kita sampai saat ini. Maka itu menjadi sunnah muakkadah bagi yang bisa berkurban, luar biasa. Bersyukur yang mampu berkurban setiap tahun. Yang tidak bisa niat semoga bisa 2 tahun sekali, tidak bisa ya 3 tahun sekali. Jangan sampai kita seumur hidup nggak pernah berkurban, Bapak Ibu. Jangan sampai seumur hidup berkurban. Ya, jangan sampai. Kalau bisa ada rezeki berkurban, ya 5 tahun sekali, 10 tahun sekali. Yang penting ada niat untuk berkurban. Kalau setiap tahun dirasa berat, maka silahkan disisihkan untuk yang lain. Banyak orang bisa beli ini dan itu. Ada HP baru dia ganti HP. Ya, dia melakukan ini itu, beli ini itu, melengkapi ini itu. Tapi yang korban mungkin berat, mungkin belum angannya. Tapi mari niat yang tahun ini belum. Bismillah. Semoga tahun depan dan tahun belakang kita bisa. Allahumma amin. Jadi maka apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim saat itu adalah langsung bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang oleh generasi belakangan dibuat itu nada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu di kampus kami saya ingat betul ketika Idul Adha perwakilan di kampus kami itu ada 52 negara Islam yang sekolah di situ. Dikumpulkan dari puluhan negara ini perwakilan satu-satu yang punya suara merdu. Dan fix dari Indonesia bukan saya. Karena saya kalah merdu sama yang lain. Ya, mungkin kalau ada 3 besar ya mungkin saya nomor 16 gitu. Kalau ada suara ada yang mewakili, namanya Ahmad Bushiri, itu adik kelas di Gontor. Dia mewakili Indonesia. Jadi sebelum Idul Fitri itu giliran mic itu digeser. Aljazair dengan nadanya, Irak dengan nadanya, Uzbekistan dengan nadanya. Warna kulit itu macam-macam bentuknya. Ya, dia pengen manja, sudah biarin. Saya dapat quote kemarin ya. Ada seorang jamaah kita itu yang suka sama kucing. Kucingnya itu wafat. Saya bilang nggak tega, bilang mati. Saya bilang innalillah dan saya chat. Dia cerita panjang betapa sedihnya kehilangan kucing. Dan quote yang saya terima itu apa? Punya peliharaan itu melembutkan hati. Yang ulangi. Punya peliharaan itu melembutkan hati. Ya, kalau kecoa itu mengeraskan hati. Kalau kecoa ya bukan peliharaan. Jangan bangga kalau di rumahnya banyak kecoa. Itu tanda kotor. Tikus itu bukan peliharaan. Peliharaan ini ya kucing. Kalau kita yang muslim ya kucing. Kalau mungkin rumahnya di kebun-kebun punya anjing nggak apa-apa. Untuk kepentingan menjaga kebunnya. Nah, dari maling-maling yang terkutuk. Tapi kalau hewan-hewan yang apa gitu ya, silahkan tapi harus bertanggung jawab. Jangan cuma senang tapi nggak ngasih makan. Nah ini zolim, takutnya jatuh. Jadi melembutkan hati gitu saja. Yang enak tuh kucing, dia nggak perlu kita kerangkeng, nggak perlu kita kurung. Dia datang pas lapar dia dapat. Tapi ada kalanya ngeselin juga ada. Dia buang air sembarangan. Tapi itu seninya punya hewan ternak. Hewan yang bisa ayam, yang bisa kelinci. Silahkan dipilih-pilih. Tapi tidak harus. Kalau yakin bisa, bagus dirawat. Jangan semua dianyam ya, burung dianyam, bebek dianyam, semua ternyata nggak bisa menjaga dan kita suka pergi-pergi. Nah, salah ya, nanti mati kelaparan dan sebagainya. Jadi bertakbirlah Nabi Ibrahim itu. Nah itu saya lanjutkan sedikit tuh. Jadi semua negara itu berkumandang takbir. Dan terus terang yang paling membuat takjub itu yang ketiga dari Indonesia. Tuh adik kelas kami Ahmad Busri itu pakai nadanya kayak yang kita sering-sering dengar di kaset-kaset. Orang-orang tuh geleng-geleng. Wah keren sekali Indonesia. Merasa Indonesia naik martabatnya tinggi gitu saya. Karena suaranya bagus, terus nadanya juga pakai suara-suara Jamiatul Qurra. Jadi orang-orang yang punya kekhasan atau ciri khas
keunggulan dalam suara. Jadi bertakbir. Maka takbir ini juga menjadi kesunahan Idul Adha. Bayangkan, hampir setiap gerak-gerik langkah yang dilakukan dipilih oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya itu menjadi syariat. Melontar jumroh, ya, lari kemarin, sa'i, coba, ya, terus bertakbir, menyembelih hewan kurban. Ini kan luar biasa. Makanya dalam Idul Adha ini tidak mungkin ada orang yang tidak menyebut Nabi Ibrahim karena besarnya jasa dan cerita tentang beliau dalam peristiwa ini. Maka kita nggak usah malas-malas sholawat kepada Nabi Muhammad yang juga ada namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah ini dibaca kapan? Ketika tahiyat akhir. Tidak sempurna sholawat atau sholat orang yang tidak membaca sholawat Ibrahimiyah. Kalau kita tahiyat, Allahumma sholli ala Muhammad, itu rakaat kedua ya. Nanti maghrib kita berdiri satu kali, isya pun demikian. Tapi di rakaat terakhir minimal kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai sini boleh salam boleh. Tapi kalau mau sempurnakan lagi sunnahnya, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai situ baru sempurna sunnahnya. Mau ditambah lagi, Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, na'udzubika min syarri fitnatil mahya wal mamat, na'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini udah bagus sekali. Baru tutup dengan salam. Sholawat Ibrahimiyah ini dikatakan adalah sholawat dengan tingkatan tertinggi dari sholawat. Saya ulangi, dari banyak macam sholawat. Ada sholawat tibil kulub, sholawat bushro, ada sholawat nariyah, ada sholawat fatih, ada sholawat apa lagi? Macam banyak sekali sholawat. Tapi tingkatan tertinggi sholawat itu adalah sholawat Ibrahimiyah karena dia dipakai dan ada dalam bacaan sholat. Nah, kita kosong baca, ya. Tidak hanya dalam sholat, tapi di luar sholat juga baca. Nah, kita ini. Dan kita tutup kajian kita dengan menyampaikan beberapa sunnah Idul Adha. Kita mulai dari yang sebelum. Sebelum itu artinya ketika maghrib pertama. Jadi kita puasa Arafah insyaallah ya. Azan maghrib itu kita berbuka. Berbukanya kita sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Ketika itu sudah disunahkan untuk mulai takbir. Ya takbir. Takbiran itu ya sejak maghrib itu sudah disunahkan untuk takbiran. Walaupun besok sebenarnya tapi sudah dipakai. Sama kayak malam takbiran Idul Fitri. Jadi maghrib itu sudah disunahkan takbiran. Ini sebelum sunnah pertama itu takbiran. Yang kedua, tidur nih. Bangun, jangan makan, jangan minum. Bukan untuk puasa, tapi statusnya tidak makan dan minum. Kecuali setelah turun dari sholat Aid. Lapar dong Ustaz, ya Allah sebentar aja. Makanya makan jangan sebelum tidur tuh. Makan ternyata. Tes kanduk besok enak nggak? Makan. Minum yang cukup, jangan makan pedas malam ketiduran. Habis subuh, wah haus. Gimana hukumnya kalau kita makan? Boleh, tapi tidak dapat sunnahnya. Yang ulangi, bangun tidur, jangan makan, jangan minum. Nah, itu cuma berapa jam sih? 2-3 jam tahan. Lalu mandi. Nah ini yang bisa dilakukan oleh Nabi Ismail, dimandikan oleh ibunya. Kita juga mandi kayak mandi besar, mandi nawaitul ghusla li'idil adha, gitu aja sudah. Sunnatal li'idil adha. Saya niat bahasa Indonesia, ya Allah sebelum masuk kamar mandi, sebelum kaki kita masuk, ya Allah saya niat mandi sunnah Idul Adha. Gitu aja sudah. Mandi ya, sampoan semua. Habis itu pakai wangi-wangian, pakai baju terbaik yang kita punya. Ustaz, saya punya baju terbaik 10. Ya udah beruntung kalau 10 tinggal pilih. Tidak harus baru. Yang terbaik itu yang suci, yang pantas, yang tidak menerawang, yang tidak ketat, yang tidak menampakkan lakukan tubuh. Pokoknya pakai itu, tutup lagi pakai ini, kena pakai perempuan, yang laki seperti biasa. Ya. Lalu berangkat kalau bisa seawal mungkin. Kalau bisa seawal mungkin dengan keadaan berjalan
kaki. Saya tahu kita semua punya motor. Saya tahu kita semua ada mobil. Mungkin kalau sholat Idul Adha hanya di Pemenang, kita pakai mobil, kita pakai motor. Ini sholatnya di kantor bupati kan? Lari aja jalan, lari aja lari, gimana ya? Kesana aja lari nyampe. Ini sholat Idul Adha jalan. Nah, sebisa mungkin jalan. Tapi kalau agak jauh, minimal gini. Kalau jauh ya, saya parkir di mana nanti jarak 1 kilo tuh jalan. Nah, jangan parkir gitu. Parkirnya pas deket imam. Biar kelihatan ini motor siapa. Ya, paling dilarang juga ini. Jadi kalau pakai motor agak jauh parkirnya agar bisa dapat pahala sunnahnya berjalan. Tapi kalau rumah kita di sini ya, makanya datangnya awal. Nah, dulu pernah kejadian ada orang khutbah, oh masih khutbah, dekman sembahyang. Dia kira sholat Idul Adha itu kayak sholat Jumat. Kalau Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Idul Fitri Idul Adha itu sholat dulu baru khutbah. Masih khutbahnya dekman, masih nyantai rokokan. Pas balik udah balik kanan. Itu bukan saya itu. Nah, orang lah, tapi kita pernah menyaksikan dan pernah dapat cerita. Jadi datang seawal mungkin dalam menggunakan atau istilahnya sedang bertakbir. Jadi yang biasa baca sholawat hari itu, baca istighfar diganti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan di awal waktu, telah mandi, pakaian dan sebagainya itu untuk ini apa namanya dan mengajak siapapun yang bisa diajak. Anak kecil, bayi, ya, laki, perempuan, bahkan yang nggak sholat pun boleh diikutkan. Nanti mereka menunggu di satu bagian atau tempat, yang penting ikut takbiran sama mendengarkan khutbah. Kalau dia nggak sholat, jangan duduk di soft. Nanti makan tempat orang sholat, lebih dia agak belakang mundur. Nah, mundur, jadi biarkan yang sholat nanti menemui baris, dia diajak yang lain. Ya. Itu ketika sebelum dan ketika khutbah dan id, sholat id itu ya udah ikut ya. Bagaimana biasa itu nanti yang rakaat pertama itu 7 kali takbir, yang rakaat kedua itu 5. Setelah itu jangan pergi karena mendengarkan khutbah itu bagian dari rangkaian sunnah Idul Adha. Setelah itu pulang itu, nah tadi berangkatnya misalnya berangkatnya lewat jalan yang lain, pulangnya juga kalau bisa lewat jalan yang lain. Hikmahnya agar bisa menyapa sesama kaum muslim. Ya kalau dia mahramnya silahkan apa namanya disesuaikanlah salaman dan tidak salaman. Kalau ini saya kadang kalau sama ibu-ibu tuh dah paham ya, pakai mukenanya dilapisin. Nah, mukenanya kalau udah dilapisin gitu enak kita apa namanya salaman. Kalau nggak bisa gitu kan kayak kode gitu aja, kayak kode. Salaman lewat jalur yang berbeda. Lalu pulangnya baru boleh makan. Nah, disitulah makan itu diniatkan ini saya ngikutin sunnahnya Idul Adha. Lalu selepas itu tidak ada amalan yang paling disukai melainkan menjatuhkan darah, artinya menyembelih. Walaupun kita nggak berkurban, kalau ada orang kurban kalau bisa ikut. Ya mana-mana netek atau nguliti, nimbang ikut saja, meramaikan ya. Meramaikan ya. Jadi nah, takbiran ini apa dan kapan? Mulai dari malam tadi ya, malam Idul Adha itu sampai hari tasyrik terakhir, hari ke-13, 11, 12, 13. Ada pendapat yang mengatakan subuh itu terakhir ya, jadi ibadah subuh itu terakhir. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan asar. Kalau kita mau cari aman, ambil aja yang subuh. Di tanggal 11 masih takbiran sampai sholat, 12-nya masih takbiran setelah sholat, nanti subuh terakhir tanggal 13 itu terakhir takbirannya. Nah, dan nggak usah dipermasalahkan pakai suara atas atau suara bawah, gitu. Karena memang itu bentuk kesukacitaan kita. Terus penyembelihan itu hanya boleh dilakukan selama 4 hari, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, 4 hari. Bagi yang terbiasa puasa bid itu 13, 14, 15 setiap bulannya,
Khusus tanggal 13 Zulhijjah itu haram berpuasa. Ya, jadi kalau puasa itu tanggal 13-nya haram karena itu masih ayyamu tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah itu haram berpuasa. Haram, jangan puasa, tidak boleh puasa. Walaupun itu hari Senin yang terbiasa hari puasa, Kamis hari puasa, saya bid. Kalau puasa bidnya itu puasanya tanggal 14, 15 kalau yang mau. Nah, bagi yang tidak ya sudah. Yang penting hari-hari tasyrik itu ayyamul malhamah, hari orang makan daging, nyate, nggak suka tapi tetap mengikuti ramenya dan ikut bantu-bantu. Dan demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kita berdoa semoga kita yang belum berkesempatan haji, sebagaimana jamaah-jamaah keluarga, saudara kita semua, tetangga kita yang berkesempatan hari-hari ini mereka lagi sibuk-sibuknya berada di tanah suci, kita dapat panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum berkesempatan kurban ya, yang kurban selamat, beruntung, bersyukur. Anda semua luar biasa. Yang belum mungkin mari kita berdoa semoga di tahun-tahun mendatang kita juga bisa pada gilirannya juga menunaikan ibadah kurban sesuai dengan nama kita atau ahli keluarga kita. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Pekan depan hari Rabu kita akan informasikan apakah ada pengajian atau tidak, tapi kalau ada nanti kita umumkan. Kalau tidak ada nanti kita sampaikan insyaallah. Kurang lebih nyaman maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin ada satu pertanyaan, boleh kalau memang ini. Ustaz, tadi kan ini sampaikan kalau di Mekah Arafatnya ikutnya hari Minggu. Terus di sini kan masih kita puasa. Bagaimana nanti hukumnya itu kita puasa itu kan Arafah itu kan 1 tahun cuma 1 kali. Dan itu tanggal yang mana dan Arafahnya di sini kan saya kasih tips gini Bu Aji. Ya sama-sama. Saya kasih tips. Kita niat puasa itu sejak sehari sebelumnya. Jadi bukan hari Ahadnya, tapi kita puasa sejak hari Sabtu. Katakanlah kita Idul Adha itu Senin nih. Kita buat puasa hari Sabtu dan Ahad. Ya Allah, Engkau Maha tahu nih. Saya ini ikut pemerintah Indonesia. Ya. Jadi niat kita hari itu tuh bukan puasa nawaitu shaumat tarwiyah sudah. Ya Allah, saya ini puasa, kalau enggak tarwiyah ya Arafah nih. Karena kalau kita emang satu sisi kalau kita mau puasa Arafah tanggal 9 itu kan sunnah. Tapi kalau kita puasa di tanggal 10-nya itu haram lah itu. Iya kan? Karena Idul Adha. Nah, tapi karena kita berkeyakinan bahwasanya tanamkan dalam hati kita ini hari Senin, ya sudah kita anggap hari Ahad itu Arafah gitu saja. Dan itu sudah urusannya ya, di situ ada Majelis Ulama Indonesia, sudah ada Kementerian Agama yang sudah punya fatwa, dan mereka kita ini atiullah wa atiul rasul wa ul amr minkum. Taat kepada Allah, kepada Rasul dan ulul amr. Ulul amr itu siapa? Ya pemerintah yang memimpin kita. Nah, kalau kita tapi yakin kita misalnya hari Ahad itu adalah Idul Adha, ya udah berarti kita cari tempat yang di mana ada pelaksanaan. Nah, iya gitu. Pokoknya yakinnya gitu ya. Ya bismillah, Allah Maha tahu maksud kita. Makanya kita kejar dari yang 2 hari terakhir. Oke, tadi itu di Al-Qur'an juga sudah disampaikan sama Ustaz kalau ibunya di sana hari Sabtu, betul, tanggal 9 ya. Betul. Iya. Logikanya duluan sini harusnya, tapi sering kali kayak gitu. Kita ngikut sudah, kita ngikut. Ya, sama-sama. Insyaallah ya. Mantapkan dalam sekarang nih Senin itu Idul Adha gitu aja. Apa kuis? Pak, angkat suaranya. Siapa saja orang yang wisuda? Pertanyaannya sungguh berkelas. Ceritanya gini, tadi pagi mereka tuh ujian. Nah, ini memisahkan diri nih yang sudah ujian dan ikut ujian susulan ini. Ini sengaja memisahkan diri atau gimana? Jadi ini makhluk-makhluk Allah ini mereka ikut ujian. Ujian Mataba, Markas Tahfiz Tabatan Anak.
Bung jamaah hadir di sini hari Jumat sore, yang punya kesempatan ayo hadiri wisudanya anak-anak ini. Yang wisuda mau tahu nggak siapa aja? Yang wisuda insya Allah 1 Muhammad Zayyan Qutbi. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Tenang kamu, namun disebut tenang, senang. Nah, yang kedua Karim Al-Hadidi. Alhamdulillah. Memberikan kabar gembira tuh sedekah. Yang ketiga Kois Fadlan Kalia. Alhamdulillah. Terus yang selanjutnya Haidar Musyafa Rais. Alhamdulillah. Ahmad Bintang Bintang Rizkullah Ahmad. Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Ikut wisuda nggak nih? El-Fatih Ahmad Sani. Alhamdulillah. Jadi semua orang itu alhamdulillah bisa diwisuda. Nanti acaranya Jumat sore pada asar. Silahkan yang mau datang boleh menyaksikan, ikut bahagia, ikut mensyukuri. Predikatnya, nilainya nanti akan dibacakan ketika wisuda insyaallah. Mohon doanya semoga lancar. Ya, mungkin demikian. Setelah ini kita bisa langsung sholat Isya. Yang ingin perbarui wudhu silahkan. Sekali lagi subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo nih diangkat, bisa nggak? Geser.